Jangan lupa subscribe dan komen. Semoga yang menonton video konten ini dimudahkan, dilancarkan rezekinya, mak barakah, selamat kita pada selamat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selesai dari situ, Nabi lanjut perjalanan, naik, namanya Mi'raj. Mi'raj itu bahasa Arab artinya tangga. Jadi tangga yang berjalan. Jadi Nabi sudah naik tangga berjalan itu tahun 600-an Masehi. Sementara orang Inggris baru menemukan eskalator itu 1800. Jadi lebih canggih itu kita daripada orang Eropa. Baru itu eskalator ditemukan tahun 1800, sementara Nabi sudah naik Mi'raj, tangga. Bayangkan itu tangga berjalan, tapi berjalannya juga secepat kilat. Sama Jibril naik ke langit pertama. Jauhnya itu dari Palestina ke langit pertama, cuma kecepatannya kilat. Sudah tangganya secepat kilat, buraknya secepat kilat. Jadi 2 kali kilat ya. Jadi Nabi naik ke atas. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Ustaz, saya kira Nabi Adam ada di Palestina tadi. Itulah ruh. Kapan saja bisa pindah di mana saja. Namanya roh, jasad yang tidak bisa pindah-pindah. Tapi rohnya mau kemana saja. Kebetulan Nabi Adam tempatnya di langit pertama. Dia tahu ada tamu mau datang, masa duluan tamu datang. Maka Nabi Adam duluan menjemput. Marhaban ya Nabi Allah. Selamat datang wahai Nabi Allah. Selamat datang cucuku. Jadi Nabi dulu disebut baru cucu. Kalau bicara cucu duluan Nabi Adam, karena Nabi Adam manusia pertama. Tapi kalau Nabi duluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi Adam. Nabi bersabda, kuntu nabiyya wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Saya sudah jadi nabi. Pada waktu itu Nabi Adam baru mau dirancang dipersatukan antara ruh dan jasadnya. Jadi Nabi tak lebih duluan jadi nabi. Dan itu memang dilihat Nabi Adam tulisan di surga, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kata Nabi Adam, tidak mungkin nama sembarang ini yang berdekatan dengan Allah. Jadi Nabi itu sudah ditetapkan sebagai nabi. Adam baru direncanakan digabung antara ruh dan jasadnya. Kuntu nabiyya wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Naik ke langit kedua. Jarak antara langit pertama dengan langit kedua sama jaraknya antara langit pertama dengan Masjidil Aqsa. Wih, jauhnya. Ya sama di langit pertama. Tanya siapa? Jibril. Sama siapa? Muhammad Rasulullah. Sudah dipanggil? Iya, ada panggilan. Terbuka. Jadi kalau disebut nama Nabi, terbuka itu pintu langit. Makanya kalau ada berdoa baru tidak bersalawat, diterima. Dan terbuka itu pintu langit kalau tidak baca salawat. Apalagi baca salawatnya sambil malas-malasan. Salatullah salamullah, tidak terbuka lagi. Nabi bilang mereka pacau-cau ini baca salawat begitu. Bagaimana mau terbuka pintu langit? Langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. 2 nabi satu rumpun keluarga. Itu Nabi Isa, ibunya bernama Siti Maryam. Siti Maryam punya bapak namanya Imron. Imron punya saudara namanya Zakaria, nabi. Zakaria punya anak namanya Yahya. Jadi sepupu Nabi Yahya dengan Maryam. Maryam itu wali, Zakaria, Yahya, Isa adalah nabi, Imron ulama agama pada masanya. Ini bayangkan satu keluarga Pak, Tupan Rita, wali, nabi, hebat Pak. Maka karena keluarga ini hebat, diabadikan nama keluarga ini salah satu surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran.
Ali artinya keluarga. Surat keluarga Imran. Maka kalau baca surat Ali Imran, niat doa, ya Allah, mudah-mudahan keturunanku seperti keluarganya Imran, baik-baik semua. Daripada ada yang sabu-sabu, ada yang busa-busa, ada yang kewer-kewer, macam-macam. Tidak, ini Ali Imran jadi orang hebat semua. Disambut baru naik lagi. Langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Orang Yunani menyebutnya Hermes. Hermes itu Nabi Isa, Nabi Idris, manusia paling pertama menemukan huruf. Jadi kalau kita bisa membaca, itu karena jasanya Nabi Idris. Cerdas. Ada ilmu tulisan namanya hermenologi, ilmu yang membicarakan tentang tulisan, huruf-huruf. Itu penemunya Nabi Idris. Hermes bahasa Yunaninya. Cerdas itu Idris, Pak, cerdas. Jadi kalau ada orang di Barantin namanya Pak Idris, baru mega kalakna, cerdas, keturunan itu. Makanya kalau ada anak namanya Idris, ajar baik-baik agama. Kalau tidak, penipu ini, cerdas gitu. Harus ku agamanya itu. Banyak akalnya itu kalau Pak Idris, Pak. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apa cirinya Nabi Yusuf, Ibu? Bu? Tampan. Siapa yang paling tampan di dunia? Nabi Yusuf. Ya, karena belum kita dengar ini hadis, ya. Ketika Rasulullah SAW di langit keempat berhadapan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi bersabda kepada Jibril, jamaluhu nisfu jamali. Ketampanannya Nabi Yusuf seperduanya ketampananku. Subhanallah, merinding, Pak. Ketampanannya Nabi Yusuf yang sudah terkenal tampan, seperdua nisfu jamali, seperdua ketampananku. Jibril akui, cuma Nabi Yusuf ketampanannya dikasihkan semua di mukanya, di badannya. Nabi disembunyikan dalam akhlaknya. Di hari kemudian, karena tidak butuh lagi akhlak, semua sudah berakhlak di surga, maka ketampanan akhlaknya terpancar sama wajahnya. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun ini dekennya Nabi Musa. Mau berkelahi sama Fir'aun, ada Nabi Harun. Nabi Harun ini jubir, karena Nabi Musa itu kalau bicara gagap-gagap, sampai dikasih doa khusus supaya berhenti gagap. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa ini kalau dibaca pergi melamar, nah terima, tidak ada yang menolak. Jadi kalau bapak mau pergi melamar, baca ini, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Barakah la ilaha illallah, barakah anna Muhammadar Rasulullah. Berangkat ke rumah perempuan, bawa duit 500 juta, nah terima kita. Biar tot dibaca-baca kau 25 juta ini gagah harapan. 500 juta, nah terima. Nah bilang Ustaz aja nah kapan dibaca-baca. Jadi Nabi Harun itu nabinya orang Yahudi, nabi yang paling panjang jenggotnya sampai di sini, Pak. Tidak ada yang kalah. Manusia, nabi saja paling panjang jenggotnya Nabi Harun. Nanti Ibu yang yang gaul ya, yang melek IT, nanti sebentar selesai ceramah, buka handphone, klik Google, baru ketik Yahudi Ortodoks, baru ketik lagi, klik lagi
gambar. Muncul gambar Yahudi Ortodoks. Apa cirinya? Yang laki-lakinya jenggotnya panjang, pakai jubah, pakai topi. Perempuannya jilbab besar, hitam, pakai cadar. Itu Yahudi Ortodoks. Saya ketemu teman di Makassar, jenggotnya panjang, Ustadz. Tapi teman saya, ini sunnah Nabi. Saya bilang, iya betul, sunnahnya Nabi Harun. Nabi Harun itu jenggotnya panjang. Kalau Nabi SAW jenggotnya tebal, hitam, rapi. Nabi Harun, panjang sekali. Ya, jadi kalau ada orang jenggotnya panjang terus ikut sunnah Nabi, tidak usah bilang salah. Memang sunnah Nabi, karena Nabi Harun juga Nabi kita. Yang penting yang bilang saya ikuti Nabi Muhammad, bajiki, Nabi tidak begitu jenggotnya. Nabi itu rapi, karena Nabi memang pernah bersabda, peliharalah jenggotmu, cukurlah kumismu. Ini perlunya lagi berguru lagi. Saya tanya Kiai, apa maksudnya ini cukur kumis pelihara jenggot? Ya dia bilang, iya begitu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Cukur kumis ya cukur, pelihara jenggot pelihara. Apanya lagi mau dijelaskan? Belum mengerti kan? Pelihara bilang itu rumput, kalau terlalu rimbun cukur, itu namanya pelihara rumput. Bukan dibiarkan sampai kayak tidak dipelihara. Jadi disuruh pelihara. Kalau dengan dipotong habis baru rapi, ya itulah pelihara. Karena kalau saya pelihara dengan habis, karena kalau kubiarkan tiga tidak cukup malah tidak cantik. Jadi saya pelihara dengan cara begini. Yang dikaruniai jenggot lebat, alhamdulillah pelihara. Biarkan lebat, pelihara. Ya, bunga-bunga di taman kalau dipelihara kadang-kadang digunting biar bentuk bundar. Ya, begitu. Naik ke langit kelima, ketemu Nabi keenam, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang karakternya keras. Itu Nabi Musa datang malaikat maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih besar lagi suaranya. Siapa? Saya Israel. Mau apa? Mau cabut nyawa. Ditinju sama Nabi Musa. Itu kepalanya malaikat maut masuk ke lehernya. Atul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Segala penghormatan, segala kemuliaan, keselamatan, kebaikan lillah, milik Allah. Terbuka arasy. Nabi melihat langsung Allah tanpa perantara. Lalu Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau Allah kasih selamat kita, bagaimana itu perasaannya Nabi kita? Ada orang dilantik jadi kepala desa, tiba-tiba ada SMS selamat atas pelantikannya kepala desa, sukses ya Joko Widodo. Wih, nak cium itu semua. Nah, kasih tahu warga, kumpul dulu, kumpul. Saya kasih tahu warga desa, ini saya dikasih selamat sama Pak Joko Widodo, presiden kita. Setelah 1 minggu baru ketahuan, ternyata nomor palsu. Nomor palsu saja, tapi bangganya orang kalau diselamati presiden. Saya ulang tahun kemarin 17 Februari, Pak Wali Kota kirimi video. Selamat ulang tahun Ustadz ATM, Ketua Basnas Makassar semua. Wih, ku kirim semua sama orang. Woi, nak kasih ke video selamat Pak Wali Kota. Pak Wali Kota ji. Ini Nabi Allah yang bilang assalamu alayka ayyuhan nabi. Langsung Pak, ini Nabi kita. Makanya jangan minder jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikasih selamat oleh Allah. Kalau kita biar recina sudah luar biasa, tapi Nabi bukan orang biasa. Begitu dikasih selamat oleh Allah, Nabi langsung berkata assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, kasih keselamatan juga kepada kami semuanya, hamba-hambamu yang soleh soleha. Nabi itu dikasih naik pangkatnya, dia langsung bilang kasih tongi pangkat kodong, hamba-hambamu yang soleh.
Kita semua para wali, para nabi, para rasul, para ulama, para abidin.